Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, Ya, saya Zainul Arifin. ya. Saya dari IKIK Strada. Di sini saya mahasiswa profesi yang akan membuat askep tentang Bapak, keluarga Bapak. Eh, saya mau nanya-nanya, yang namanya Bapak siapa? Sahid. Sahid. Nggih. Umur? Umurnya? Ya. Umurnya kalau nggak salah 42. 42. Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir D3 perhotelan. Oh, nggih. Pekerjaan saat ini, Pak? Pekerjaan saat ini ya bisa aja mas swasta. Oh, nggih. Karyawan swasta nggih. Ya. Bapak punya riwayat penyakit? Wah, akeh mas. Oh, apa? Banyak. Banyak ya. Heeh. Apa? Jare apa iku jenenge pas wingi tak takon arek-arek. Iya. Jare ini darah tinggi. Oh, darah Kene tinggi. iki ngelu mas. Nggih. Kene iki. Darah tinggi sama apa? Corona mbak weteng iki mas. Cara telat mangan iki rasane ya opo ngono. Oh, lambung nggih. Heeh, Nggih. lambung. Bapak di sini kepala keluarga ya di rumah ini. Keluarganya ada berapa Bapak? Ya semuanya sih total ada 5. 5. Berarti anaknya 3 ya? Anaknya 3. Oh, nggih. Untuk ekonominya gimana Bapak? Maaf agak mendalam pertanyaannya. Untuk ekonomi maksudnya Penghasilannya baik ya? penghasilannya ya baik. Cukup. Mas, alhamdulillah cukup. Nggih. Di omah kayak gini iki. Udah, nggih. Jika ada masalah dalam keluarga ini Pak, apa bisa untuk mengatasinya dalam keluarga? Ya namanya keluarga ya bisa nggak bisa ya harus bisa mas. Nggih. Untuk mengetahui tanda dan gejala gejala kesehatan yang dialami itu gimana Bapak? Aku biasanya takut nang gene kanca-kancaku dhisik mas. Oh, nggih. Kayak keluhannya gimana gitu ya? Iya. Untuk kayak keluarga ada masalah kayak kesehatannya, itu apa langsung nanya ke Bapak, apa langsung ke dokter, apa gimana Pak? Ya pasti nang aku dhisik kok mas. Oh, nggih. Keyakinannya tentang masalah yang dialami bagaimana Bapak? Keyakinan maksudnya? Ya kalau itu penyakit hipertensi itu bagaimana? Kalau kok bisa yakin kalau itu penyakit hipertensi atau lambung gitu? Ya siji memang aku iki ngamukan mas. Oh. Heeh. Nggih. Heeh. Nggih, Jarene terus? wong-wong iku lek ngamukan iku darah tinggi. Wis sing darah tinggi iku lek sing apa iku jenenge penyakit weteng iku cara telat mangan iku rasane kaya diantemi ngono iku lho. Oh, nggih. Ngono iku. Kalau itu Mbak, apa untuk pengobatannya sendiri, apakah Bapak bisa untuk mengobati darah tinggi sama lambungnya tadi? Nek darah tinggi aku biasane iku apa ya? Aku gak tau ngombe obat apa sih paling ya turu ngono tok. Oh, Turu iya. banyu putih wis ngono tok. Kalau yang lambungnya bagaimana Pak? Hah? Lambung, Lambung. nggih. Lah iku aku biasane iku kopine rada tak longi. Oh, tapi ngopi ya Pak ya? Ngopi. Oh iya. Oh, untuk rumahnya, ventilasinya bagaimana Bapak? Ventilasi ini ya cukup sih rumangsaku Mas. Untuk Iya. ukuran omah kayak ngene iki. Cukup Ukurannya lah. berapa ini Pak? Ukuran 3x10. Oh. Berapa kamar Pak? Hah? Kamarnya? Berapa kamar? 4 kamar. 4 ya. Heeh. Untuk airnya sendiri bagaimana? Oh, PDAM. PDAM, enggak sumur ya? Enggak. Oh. PDAM. Terus untuk pembuangan limbahnya ada? Pembuangan limbah maksudnya got. Iya, Oh, ada. Got ana. Mas? Ada.
Untuk WC-nya bagaimana Bapak? Jongkok apa duduk? Wis ini jongkok Mas, soalnya rata-rata gak iso le ambek Oh. jongkok. Iya. Gitu. Udah, gitu aja. Makasih Bapak ya. Iya, sama-sama Mas. Oke. Nah. Intervensi keperawatan pada Tuan S. Yang pertama, diagnosanya risiko terjadinya nyeri berulang pada keluarga Tuan S, khususnya Tuan S berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit gastritis. Tujuannya setelah dilakukan keperawatan 3 kali 3 jam didapatkan dengan hasil gastritis hilang atau berkurang. Untuk rencana keperawatannya, yang pertama memberikan edukasi kepada keluarga tentang gastritis, yaitu meliputi pengertian, penyebab dan gejala dan pengobatannya. Yang kedua, ajarkan teknik terapi nafas dalam. Untuk yang pertama, rasionalnya untuk menambahkan pengetahuan, untuk meningkatkan pengetahuan tentang manajemen gastritis. Untuk yang kedua, rasionalnya terapi relaksasi dapat terbukti membantu menahan stres atau menekan stres. Yang kedua, diagnosa perawatannya manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat dalam mengenal masalah anggota keluarga dengan hipertensi. Dengan tujuan setelah dilakukan tindakan perawatan 3 kali 3 jam, diharapkan keluarga mengalami peningkatan tentang manajemen kesehatan. Rencana keperawatannya, yang pertama, berikan edukasi dan diskusikan tentang keluarga hipertensi melalui pengertian, penyebab, dan pencegahan. Yang kedua, ajarkan terapi relaksasi nafas dalam. Yang pertama, rasional yang pertama, menambah pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang manajemen. Yang kedua, teknik relaksasi dapat terbukti membantu menekan stres atau mengurangi nyeri. Pagi Pak, kita ketemu lagi ya. Sekarang saya mau melakukan tindakan untuk hari pertama tentang penyakit lambung sama hipertensi tadi. Untuk penyakit lambung, Bapak tahu penyakit lambung itu apa? Yo, gak ngerti Mas. Pokoknya gak mangan itu Sakit gitu ya. Penyebabnya itu karena nggak makan tadi ya. Telat makan, telat makan. terus orang makan ngopi. Ngopi. Iya. Terus kalau pencegahannya tahu nggak? Kalau pencegahannya itu aku ya biasanya lek cara ngerti dino itu telat mangan ya aku biasanya mangan dhisik. Oh iya, makan ya. Gini Pak, saya tadi benar lambung atau gastritis itu nyeri di ulu hati. Gastritis atau lambung itu yang terjadi akibat peradangan dinding atau lambung. Pada linding lapisan mukosa lambung ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama persin. Itu penjelasannya kenapa lambung itu sakit gitu ya. Secara umum, penyakit lambung atau gastritis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kronis sama yang kedua akut. Untuk yang kronis itu menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat. Namun hanya bersifat sementara. Itu di ulu hati itu nyeri hebat banget Mas, cuma kayak sakit banget gitu. Cuma itu sementara. Untuk yang kronis tadi yang akut. Untuk yang kronis itu
nyeri, cuma nyerinya itu nggak hilang-hilang, kayak berkepanjangan gitu, setiap hari nyeri terus gitu. Itu yang kronis. Untuk gejalanya itu biasanya gejala gastritis atau nyeri di lambung. Itu nyeri yang terasa panas dan perih di perut, terus perut kembung, cegukan, mual, muntah, hilang nafsu makannya, terus cepat merasa kenyang saat makan. Untuk Bapak biasanya gimana? Makannya nafsunya kurang kan? Ya, iya. Perut merasa kembung. Iya, itu udah termasuk tanda dan gejalanya. Penyebabnya karena peradangan pada dinding lambung. Dinding lambung tersusun dari jaringan yang mengandung kelenjar untuk menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Kenapa sakit? Karena ada kerusakan mukulus pelindung. Ini dapat menyebabkan perbedaan pada mukosa lambung. Ada kerusakannya di lambungnya gitu. Karena tadi jarang makan, itu jarang sarapan, itu penyebabnya. Karena pertambahan usia juga bisa. Kelebihan mengkonsumsi minuman beralkohol. Bapak minum nggak? Enggak ya? Enggak. Oh iya. Terlalu sering mengonsumsi obat terhadap nyeri, pereda nyeri, itu juga penyebabnya. Untuk pengobatannya, Bapak tahu pengobatannya lambung itu bagaimana? Ya paling biasanya ya makan terus aku. Makan ya? Untuk pengobatan yang diberikan pada pasien lambung tergantung pada penyebab dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya gastritis. Untuk menghadapi gastritis dan meredahkan gejalanya, yang ditentukan adalah obat antisida. Antisida mampu meredakan gejala pada nyeri pada gastritis. Ada obat penghambat, atau biasanya itu lambung juga disebabkan oleh jarang sarapan. Itu juga menjadi penyebab, makanya pengobatannya itu sarapan, kebiasakan sarapan, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau nyerinya timbul, itu menggunakan teknik relaksasi atau teknik tarik nafas dalam. Kalau Bapak nyerinya kambuh, Bapak tarik nafas dalam-dalam, coba ikuti. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Nah, gitu lakukan kalau nyerinya datang. Ya. Saya akan melakukan tindakan untuk yang hipertensinya ya, Pak ya. Tadi hipertensi atau hipertensi. Bapak tahu pengertian hipertensi itu apa? Darah tinggi kan itu, Pak? Oh iya, darah tinggi. Untuk gejalanya bagaimana biasanya, Pak? Biasanya ya ngamuk ya. Ngamuk ya. Iya. Kadang ya lemas. Nggih. Saya mau menjelaskan untuk makanannya sendiri bagaimana? Makanan. Aku mangan sih ya gak teratur sih, soalnya pendak eling menurut saya. Oh iya. Ndak eling menurut saya. Iya, kalau ingat ya. Untuk pengertian hipertensi itu sendiri yaitu satu kondisi ketika tekanan darah dalam arteri meningkat. Biasanya hipertensi ditandakan tekanan darah itu biasanya hipertensi ditandakan tekanan darah di atas 40/90. Ya, biasanya segitu, Pak. Untuk gejalanya sendiri, biasanya hipertensi itu gejalanya sakit kepala. Bapak ngerasain sakit kepala? Oh, sakit banget. Lemas. Biasanya itu ya terkadang mempunyai masalah dalam penglihatan, kayak kabur gitu loh, Pak, biasanya. Ya. Untuk komplikasinya sendiri, jika hipertensi tidak diobati secara teratur dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lain seperti penyakit stroke gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh penyakit hipertensi itu. Itu Pak ya.
Untuk makanannya sendiri, mengkonsumsi makanan yang lebih baik untuk penderita hipertensi, seperti tidak memakan makanan yang memakai garam dengan jumlah banyak. Artinya tidak boleh memakan garam kalau mempunyai hipertensi. Bukan nggak boleh, cuma kalau bisa dihindari gitu. Lebih banyak garam itu dihindari. Makan dan pilih makanan yang kaya protein, seperti contohnya makanan kayak protein itu biasanya adalah dada ayam, kayak sayur, terus putih telur. Sedangkan untuk karbohidratnya lebih baik mengkonsumsi kayak beras merah sama gandum, itu ya. Itu Pak ya, untuk yang hipertensinya. Jadi jangan dianggap remeh untuk penyakit hipertensi, karena juga bisa menyebabkan stroke kalau dibiarkan. Ya. Selamat pagi Pak. Saya tadi kan udah saya jelasin tindakannya, atau iya saya jelasin tindakannya. Sekarang saya mau evaluasi. Untuk yang pertama, gas arteritis. Apakah Bapak ngerti gas arteritis itu apa? Peradangan di lambung? Oke. Untuk kalau nyeri bagaimana Bapak? Kalau nyeri? Iya. Kalau nyeri, tadi kan saya ajarin teknik relaksasi nafas dalam. Udah paham kan ya? Ya. Ya gimana? Coba. Tarik nafas dalam. Ya. Keluarin. Ya. Untuk tadi yang hipertensi ya. Yang hipertensi udah paham pengertiannya apa? Hipertensi, udah Iya. paham. Apa? Udah paham tentang darah, arteri tadi. Iya. Iya, normalnya kalau dibilang hipertensi itu berarti darah di atas 140 itu ya? Iya. Iya. Iya, kalau apa? Gejalanya? Kalau gejalanya pusing, lemes, tadi itu Iya. Terus untuk risiko tadi kalau dibiarin hipertensi itu akan apa? Stroke. Ya, benar. Stroke. Untuk makanannya sendiri gimana? Harus makan apa? Yang kayak protein. Apa? Dada ayam. Terus sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ya. Untuk karbohidratnya. Beras merah. Beras merah. Lagi. Kado. Ya. Udah Bapak ya. Iya. Makasih. Besok saya mau ngelakuin kayak tadi, implementasi sama evaluasi tadi Pak ya. Nanti besok, sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok. Oke. Makasih Bapak. Ya, makasih. Oke. Makasih. Selamat sore Pak. Selamat sore. Di sini saya akan melakukan implementasi atau memberikan edukasi ke Bapak hari kedua. Kemarin kan saya udah jelasin, tapi saya jelasin lagi. Kemarin kan Bapak mempunyai riwayat penyakit gas arteritis sama hipertensi. Saya akan jelasin lagi yang gas arteritis. Gas arteritis itu adalah peradangan pada lambung. Kan Bapak udah jelasin kemarin ya. Untuk gejalanya sendiri pada gas arteritis biasanya nyeri yang terasa panas, perih atau merasa perih gitu pada lambungnya. Terus perut kembung, cegukan, mual, muntah, hilang nafsu makan. Itu gejalanya. Untuk penyebabnya gas arteritis itu infeksi bakteri, atau biasanya Bapak itu kayak terinfeksi bakteri. Infeksi bakteri merupakan salah satu penyebab gas arteritis yang cukup sering terjadi, terutama dengan kebersihan lingkungan yang kurang. Karena kurang bersih biasanya itu akan menyebabkan gas arteritis. Terus pertambahan usia itu juga penyebabnya.
sering bertambahnya usia, lapisan mukosa lambung akan mengalami penipisan dan melemah. Karena pertambahannya usia, lambung itu akan, dinding lambungnya itu atau lapisan dindingnya itu akan menipis gitu. Untuk yang ketiga, berlebihan mengkonsumsi minuman alkohol. Itu kalau yang mengkonsumsi alkohol, tapi Bapak enggak ya, jadi saya nggak usah jelasin lagi. Yang keempat itu terlalu sering mengkonsumsi obat untuk nyeri, pereda nyeri gitu. Itu biasanya mengkikis lambung juga Bapak. Gitu. Untuk pengobatan gastroenteritis itu yang pertama dengan obat antasida. Antasida mampu meredakan gejala gastroenteritis terutama pada rasa nyerinya. Itu obat antasida itu biasanya untuk itu. Yang kedua, obat penghambat histamin 2H2 blocker. Obat ini mampu meredakan gejala gastroenteritis dengan cara menurunkan produksi asam di dalam lambung. Itu. Yang ketiga, obat antibiotik. Antibiotik ini diresepkan pada penderita gastritis yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kayak tadi yang lingkungannya kotor itu biasanya mengkonsumsi obat ini antibiotik. Gastroenteritis itu kan biasanya ada dibagi menjadi dua. Ada yang akut sama yang kronis. Tadi lupa saya jelaskan Pak ya. Untuk yang akut masih ingat kan? Yang akut itu tiap hari. Iya. Yang akut itu nyerinya itu datangnya nyerinya itu banget gitu, nyeri banget gitu, tapi hilangnya cepat gitu. Tapi ya kalau yang kronis itu stuck atau sakitnya itu terus setiap hari gitu ya. Itu untuk yang gastroenteritis Pak. Yang kedua, hipertensi. Kemarin kan saya udah jelasin kayak pengertiannya, gejalanya, pengertian, gejala, terus komplikasinya, terus makannya apa. Saya jelasin lagi di hari kedua ini ya Pak ya. Pengertian hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah arteri yang meningkat. Biasanya itu hipertensi dihitung tekanan darahnya dari 140/90 ke atas. Itu termasuk hipertensi. Untuk gejalanya biasanya hipertensi itu sakit kepala, lemas, dan terkadang punya masalah dalam penglihatan atau penglihatannya itu kabur gitu. Untuk komplikasinya itu kalau dibiarin hipertensi bisa menyebabkan stroke. Untuk makannya sendiri, yang pertama harus mengkonsumsi makanan yang sedikit garam atau jangan banyak-banyak garam gitu Pak ya. Terus protein harus tinggi sama karbohidratnya. Makanan protein itu biasanya kayak dada ayam, sayur, kayak gitu, tinggi proteinnya. Kalau karbohidratnya itu mengkonsumsi kayak beras merah sama gandum. Itu yang baik untuk orang yang menderita hipertensi Pak. Nah, itu aja. Selamat sore Pak. Ini saya akan melakukan evaluasi. Setelah tadi saya melakukan edukasi, saya evaluasi Pak ya. Tentang yang pertama, tentang gastroenteritis. Gastroenteritis itu sendiri apa Pak? Gastroenteritis. Iya. Gastroenteritis yang ada di lambung itu ya? Iya. Yang itu jenengnya bisa naik itu ya? Iya. Menyebabkan asam lambung ya? Iya. Iya, itu gastroenteritis peradangan pada lambung. Ada dua. Coba jelasin. Yang pertama apa? Yang akut sama yang kronis. Yang akut bagaimana Pak? Yang akut itu yang datangnya mendadak dan sakit banget. Iya. Kalau yang kronis? Yang kronis itu datangnya setiap hari. Oh iya benar. Iya.
kalau nyerinya selamanya datang, nyerinya akut gitu, datang mendadak, yang dilakukan itu apa? Nyerinya akut ketika datang. Iya. Lalu tarik napas dalam-dalam. Iya benar. Nah. Ya gitu Pak ya, udah lumayan ngerti Bapak ya. Oh, Gitu. Untuk hipertensinya Pak ya, ya. kemarin kan, tadi kan saya udah jelasin juga pengertiannya itu apa. Pengertian hipertensi itu apa? Peningkatan darah arteri ya. Iya, biasanya dari berapa? Dari berapa? Yang dibilang hipertensi itu 150 ke atas. iya benar. Nah, saya coba hipertensi, coba saya TTV dulu Pak ya. Yang kanan aja. Iya kanan. Permisi Pak ya. Ya. Nah, ini Bapak darahnya untuk hari yang kedua ini udah agak menurun ya. Kemarin kan 160 ya, sekarang 155, nurun gimana? Iya. Iya. Gimana untuk makanannya gimana Bapak? Udah makan tinggi protein belum? Iya, sayur-sayuran. Udah ya. Kemarin udah makan ya? Iya, udah. Untuk makanannya tetap makan nasi putih apa? Diganti beras merah. Ganti udah bilang ya sama istri ya, sama ibunya ya. Udah. Iya. Tadi kalau hipertensi digarin gimana, akan menyebabkan apa? Stroke. Oh iya benar. Udah gitu aja Pak ya. Besok hari terakhir Pak ya. Ya. Saya mau kesini lagi Ya. buat kayak gini lagi Pak ya. Ya terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Ketemu lagi ya di hari yang ketiga, yang terakhir. Di sini saya akan mengedukasi Bapak sama kayak kemarin tentang penyakit Bapak, yaitu hipertensi sama gastritis. Yang pertama itu hipertensi. Yang pertama itu gastritis. Gastritis sendiri itu adalah peradangan pada lambung. Gastritis itu ada dua. Yang pertama akut sama kronis. Yang akut itu nyerinya itu datang tiba-tiba atau kayak kayak kena serangan tiba-tiba gitu, nyerinya itu banget gitu. Itu yang akut. Biasanya kalau yang kedua itu kronis. Kronis itu nyerinya nggak hilang-hilang atau tetap stuck di situ, setiap harinya nyeri gitu. Itu berarti kronis, udah kronis Bapak. Untuk gejalanya itu biasanya kayak perih di lambung atau lambung itu perut ngerasa kembung, terus mual, muntah, terus cekukan, nafsu makannya berkurang. Untuk penyebabnya yang pertama dari bakteri. Biasanya karena lingkungan yang kotor itu bisa menyebabkan gastritis. Pertambahan usia. Karena pertambahan usia itu lambung semakin tipis, maka kemungkinan besar akan nyeri atau terjadi gastritis. Untuk yang ketiga itu berlebihan mengkonsumsi alkohol, tapi Bapak enggak ya. Jadi kalau mengonsumsi alkohol itu akan mengikis dinding lambung, jadi akan lebih cepat tipis meskipun usianya muda. Kalau cepat banyak mengkonsumsi alkohol itu bisa cepat lambungnya sakit atau dindingnya itu tipis. Untuk pengobatannya sendiri, yang pertama menggunakan obat antisida. Antisida itu mampu meredakan gejala gastritis, mampu meredakan gejalanya. Terus obat penghambat histamin
terus obat penghambat pompa proton, yang terakhir itu obat antibiotik. Untuk pencegahannya harus biasanya ada tanpa obat, yaitu kurangi kayak tadi, kalau semuanya mengkonsumsi alkohol kurangi atau berhenti mengkonsumsi alkohol. Terus kayak lingkungannya kotor, harus bersih terus lingkungannya gitu ya, biar nggak kena gas artritis gitu. Terus biasanya kalau mau mengkonsumsi kopi, bapak mengkonsumsi kopi ya, itu kurangi ya, konsumsi kopinya kurangi, itu soalnya bisa mengikis lambung juga. Itu untuk yang gas artritis. Sekarang yang hipertensi. Yang hipertensi itu kemarin udah dijelasin ya pengertian, terus untuk gejalanya, terus komplikasinya. Kalau pengertiannya sendiri, hipertensi itu kondisi ketika tekanan darah arteri itu naik. Biasanya dikatakan hipertensi itu kalau tekanan darahnya itu 140/90 ke atas, itu udah hipertensi. Apalagi seusia bapak. Ya. Untuk gejalanya biasanya itu yang paling sering itu pusing, terus lemas, dan terkadang mempunyai masalah dalam penglihatan atau penglihatannya itu kabur gitu. Untuk komplikasinya sendiri, biasanya kalau orang yang hipertensi itu bisa kena ke jantung atau stroke. Jadi jangan diremehkan hipertensi itu. Untuk makanannya, kemarin kan saya udah kasih tahu, sekarang saya ingatkan lagi ya. Untuk makanannya itu tetap mengkonsumsi protein yang tinggi. Biasanya itu dada ayam, itu tinggi proteinnya, terus sayur-sayuran. Untuk karbohidratnya sendiri, nasi merah sama gandum. Nah, dan lagi yang paling penting itu jangan sering mengkonsumsi makanan yang garamnya tinggi atau kebanyakan garam gitu ya. Ya udah, itu aja Pak ya. Tadi kan saya udah mengedukasi. Sekarang saya mau tanya atau mengevaluasi Pak ya. Apakah Bapak udah melakukan atau tidak gitu ya. Yang pertama kan riwayat penyakit Bapak itu gas artritis sama hipertensi. Sekarang saya tanya yang gas artritis dulu ya. Pengertian gas artritis itu sendiri apa? Tadi kan sudah saya jelasin. Gas artritis itu kayak jenenge peradangan pada dinding lambung. Ya. Nah, itu kan ada dua. Ya. Akut sama kronis. Ya, yang akut bagaimana, yang Pak? akut itu datangnya itu tiba-tiba dan sakit banget. Iya, benar. Terus yang kronis itu datangnya setiap hari. Iya, ya benar. Untuk pengertiannya Bapak udah paham ya? Ya. Untuk tanda dan gejalanya, kalau orang kena lambung itu bagaimana? Kalau tanda dan gejalanya orang kena lambung seperti yang kemarin itu biasanya itu kan nyeri, ya. Iya, benar. Nyeri di lambung, terus mual muntah. Iya. Ya, seperti yang kemarin sampai bilang itu. Terus habis itu apa jenenge? Perut kembung. Oh iya, kembung, tekukan. Iya, benar. Iya, benar Pak ya. Iya, untuk biar pencegahannya gitu. Pencegahannya. Kasih saya yang tadi saya bilang, lingkungannya harus bagaimana? Lingkungannya harus bersih gitu. Iya. Iya gitu Pak ya. Ya. Terus kurangi kalau ngopi kurangi kopinya, kalau mengkonsumsi alkohol kurangi alkoholnya gitu ya. Kalau bisa jangan mengkonsumsi gitu ya. Konsumsi ya. Ya. Terus untuk pengobatannya itu gimana tadi? Pengobatan yang gas artritis. Iya. Nah, yang gas artritis pengobatannya itu alkohol. Oh, iya. Jangan mengonsumsi alkohol. Kalau Kopi kurangi. Kopi kurangi, Ya. terus merenung makan. Iya, gitu. Ya. Udah, saya rasa udah paham ya, tapi jangan cuma dipahami Pak ya. Dilakukan setiap harinya ya. Ya. Biar
gas artritisnya atau nyeri pada lambungnya itu hilang. Biar nggak kronis. Soalnya kalau kronis itu bahaya Pak, bisa jadi kanker nantinya. Sekarang yang hipertensi. Saya tanya, pengertian hipertensi itu apa? Tadi saya udah jelasin. Hipertensi, apa istilahnya peningkat darah arteri yang meningkat. Iya, biasanya itu dari angka berapa dikatakan hipertensi? Dari angka 140 per 90 ke atas. Iya, benar. Sekarang saya tensi dulu Pak ya. Iya. Gak usah gini aja Pak kan. Oh, Tipis ya. nah, Bisa kelihatan. Nih, darahnya masih tetap 150 Pak ya, masih tinggi. Jadi tingkatkan lagi ya. ya, Ah, kayak tadi kayak konsumsi makanan yang tinggi protein apa aja? tinggi protein, kacang ayam, Iya. sayuran, Iya. Kalau karbohidratnya? beras merah, gandum, Iya. Terus jangan hindari makanan yang apa? Tadi yang saya bilang. yang kebanyakan garam. Oh iya benar. Itu lakuin Pak ya setiap Iya. hari biar hipertensinya biar tekanan darahnya normal ya. Jangan cuma sekarang aja gitu ya setiap Iya. hari ya. Ya. Ya, makasih Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih.